Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas bahwa nama-nama Allah mengandung ada konsekuensinya. Kemarin kita bahas satu nama Allah Al-Khaliq, bahwa Allah pencipta. Dengan satu nama Allah yaitu pencipta itu yaqtadi makhluqan, pasti ada yang diciptakan, yaitu makhluk. Siapa? Siapapun selain dia, siapapun selain Allah pasti makhluk. Di sini ada yang terkecoh, ada yang tergelincir, yaitu mengenai Al-Quran. Katanya segala sesuatu selain Allah makhluk. Al-Quran Allah bukan kan? Berarti Al-Quran makhluk. Ini tergelincir, ini salah, ini keliru. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat, dan salah satu sifat Allah adalah apa? Berbicara, berkata, berkalam. Apa wujudnya? Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, dan seterusnya. Bolehkah dikatakan makhluk? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Karena ucapan Allah menyatu dengan Allah apa tidak? Jelas. Jelas. Sama dengan tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, menyatu dengan Allah. Bolehkah kita katakan tangan Allah makhluk? Jari Allah makhluk? Tentu tidak boleh, karena menyatu dengan diri Allah. Makhluk pasti berpisah dari diri Allah. Ambil contoh makhluk yang terdekat dengan Allah, Arsy, secara jarak, ya kan? Apakah menempel dengan diri Allah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Gak ada makhluk yang menempel pada diri Allah. Gak ada sama sekali. Segala sesuatu ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu terlepas dari seluruh makhluknya. Nah, ucapan Allah tidak mungkin terlepas, karena ucapan Allah adalah bagian dari sifat Allah. Maka Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya tidak dikatakan makhluk, karena datang dari sisi Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu, firman Allah itu datang dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Entah tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, yang jelas malam. Tidak sore, tidak pagi, tidak siang, malam. Entah malam tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, apa tahun 3000, apa tahun 4000, hanya Allah yang tahu. Nanti Al-Quran ini akan kembali kepada Allah. Kalau Injil, Zabur, Taurat kan kita sudah tidak tahu mana yang asli, mana yang tidak. Kalau Al-Quran kan asli semua. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah jamin
dengan mengatakan kami sendiri yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga keaslian Al-Quran. Maka sampai hari ini belum pernah ada percobaan yang tidak gagal, selalu gagal, dan itu sudah berulang kali. Percobaan untuk memasukkan Al-Quran, memasukkan kalimat-kalimat manusia ke dalam Al-Quran selalu gagal. Beda dengan Injil, tidak gagal. Taurat tidak gagal. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru hari ini bercampur antara firman Allah dengan ucapan para pendeta, para pastor. Berarti mereka tidak gagal memalsukan Taurat, Injil, dan seterusnya. Adapun Al-Quran pasti gagal. Pasti. Nah, Al-Quran yang 100% firman Allah ini nanti akan kembali lagi kepada Allah. Dari mana? Minas sudur wa minas sutur. Dari dada-dada kaum muslimin, dari hafalan kaum muslimin, dan dari tulisan. Jadi tulisan aja nggak ada. Jadi mushaf Al-Quran yang jumlahnya entah berapa juta di muka bumi hari ini, malam itu hilang sekaligus. Bukan sedikit demi sedikit ya. Tahun 2100 Al-Quran tinggal 25 juz misalnya. Tahun 2200 Al-Quran tinggal 15 juz misalnya. Enggak. Sekaligus 30 juz. 114 surat itu hilang dalam satu malam. Bayang. Mushaf Al-Quran menjadi putih tanpa tulisan. Minas sudur wa minas sutur. Maka sebuah hadis maudhu, palsu, yang menyatakan akan datang satu masa di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Nggak ada lagi yang mengucapkan, nggak ada lagi yang membaca, tidak ada lagi yang menghafal Al-Quran walaupun cuma seayat dua ayat. Ini tidak benar. Yang benar, hafalan tidak ada lagi yang masih menghafal, di dalam tulisan juga sudah tidak ada. Ya. Maka hadis yang mengatakan akan datang satu masa di mana Al-Quran tinggal tulisan, itu keliru. Bahkan tulisan pun hilang. Ya. Akan kembali kepada Allah. Dengan demikian, Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bagian dari sifat Allah, ucapan Allah, firman Allah. Kemudian Al-Malik, kemarin sudah ya. Dengan Allah memiliki nama Al-Malik, itu ada mamlakah, ada tasarruf, ada tadbir, ada i'ta', ada mana'an, ada ihsanan, ada adlan, thawaban, iqaban. Banyak sekali ya. Kalau tidak salah kita sampai kepada tadbir. Dengan Allah mempunyai satu nama Al-Malik, tidak mungkin ada selain Allah yang mengatur hujan, mengatur kapan panas, mengatur gunung ini kapan meletus, kapan berhenti meletus. Yang mengatur bukan Allah, mustahil. Kenapa? Karena Allah memiliki nama Al-Malik. Konsekuensinya banyak sekali. Yang mamlakah sudah, tasarruf sudah, tadbir. Tidak ada yang mengatur jagat raya alam semesta ini kecuali Allah. Hari ini kaum muslimin ketularan syubhat orang-orang kafir, mengira bahwa alam punya kehendak. Jadi ketika gunung itu meletus, ya maunya gunung itu. Ketika satu laut itu tsunami, ya maunya laut itu. Ketika ada tanah longsor, gempa bumi, ya maunya bumi itu, maunya tanah itu. Ini
dusta, kadzab. Sayang kaum muslimin ikut-ikutan. Maka dikembalikan kepada alam, kehendak alam, sifat alam, apalagi bencana alam. Ya. Saya kira istilah yang tidak tepat, bencana alam. Alam ada yang mengatur, alam tidak punya kehendak. Oleh karena itu, antum masih ingat ada satu masa, satu zaman di mana tsunami, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, banjir, gak ada semua. Gak ada semua. Padahal kan, nah namanya bumi zaman dulu sekarang kan sama aja. Apa bedanya coba? Bumi di zaman Nabi Adam dengan hari ini, apa bedanya? Tanahnya, bebatuannya, airnya, ya seperti itu. Kenapa hari itu gak ada musibah sama sekali? Tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, gak ada. Sekarang luar biasa, sangat luar biasa. Ya, berarti ada sesuatu. Kalau orang kafir bilang, ya itu salah kelola. Hutan-hutan dibabati, dikunduli. Ya, jelas ini keliru. Mereka berat untuk mengatakan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kaum muslimin tidak berat mengatakannya, bahkan langsung refleks. Ini maunya Allah, ini kehendak Allah, qadarullah, wa ma syaa fa'ala. Kita diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada musibah, refleks kita, ini kehendak Allah, ini maunya Allah. Beda dengan orang-orang kafir itu. Sibuk dengan asbab, karena lempengan sebelah sini bergeser. Ini karena bergeser, maka ya terjadilah gempa bumi itu. Nah, gempa buminya itu ada di dasar laut, ya otomatis menimbulkan tsunami. Mereka akan sampai kepada satu titik yang mereka nggak bisa jawab. Kenapa bergeser? Ayo, coba. Kenapa bergeser? Bisa jawab mereka? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kenapa tsunami? Mereka masih bisa jawab. Ya taruhlah yang di mana itu pantai barat itu Tanjung Lesung ya. Karena apa? Karena Krakatau longsor. Begitu longsor kan longsornya bukan tanah 1 kubik 2 kubik ya, jutaan kubik longsor. Ya otomatis air kemudian mendesak ke daratan, jadilah tsunami. Ya. Nah, kenapa longsor? Kenapa longsor? Mungkin mereka masih bisa jawab. Ya longsor karena tidak ada, taruhlah karena gempa bumi misalnya, karena bergetar. Ya kenapa bergetar? Ya karena lempengan tadi bergeser. Ya kenapa bergeser? Pasti mereka akan sampai kepada pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab. Ya, rupanya di sini ya, kalau nggak salah Einstein ya berpikir terus bisa jawab. Akhirnya nggak bisa jawab. Disitulah lalu Einstein mengatakan ini maunya Tuhan, nggak bilang Allah ya Tuhan. Lalu ada yang mengatakan bahwa Einstein beriman. Betul kan? Masih nggak ada apa-apanya dengan Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab bukan bilang Tuhan lagi. Siapa? Abu Jahal Abu Lahab mengatakan jagat raya alam semesta itu yang mengatur siapa? Allah. Keluar dari mulut Abu Jahal Abu Lahab Allah. Yang menurunkan hujan satu-satunya siapa? Allah. Yang menghidupkan, mematikan satu-satunya siapa? Allah. Yang bisa memberikan rezeki siapa? Allah. Keluar dari mulut Abu Jahal Abu Lahab. Apakah dengan demikian Abu Jahal Abu Lahab beriman, selamat dari neraka, tidak kekal di neraka? Ternyata tetap kekal di neraka. Karena tauhid bukan cuman satu. Bukan cuman rububiyah. Masih ada 2 lagi. Sebagaimana yang kita bahas di sini. Ya.
itu tadbir. Kemudian iqta, memberi. Di sini kita sering lupa. Ini pemberian ayah saya. Ini pemberian kakek saya. Gaji saya ini pemberian dari perusahaan saya. Ya, ini motor ini hadiah dari suami saya. Lupa, padahal yang menggerakkan suami memberikan kepada istri, yang menggerakkan ayah memberikan hadiah kepada anak, perusahaan kepada karyawan, siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Akhir kita sering lupa di sini. Wa mana'an, Allah berhak untuk memberi dan Allah berhak untuk tidak memberi. Dan kita hanya bisa berharap, memohon, merengek, tidak bisa memaksa. Ada sebagian dari kita, saya sudah berdoa, saya sudah merengek. Perintah-perintah Allah sudah saya laksanakan. Larangan-larangan Allah sudah saya jauhi. Zina, khamar, judi, membunuh, korupsi jauh dari saya. Tapi kenapa Allah belum juga mengabulkan permohonan saya? Bolehkah ucapan seperti itu? Bolehkah? Tidak boleh. Haram. Ya. Kita hanya boleh berharap, memohon, merengek, meminta. Mengatakan seperti itu tidak boleh. Seolah protes. Kalau nggak dikasih itu protes. Namanya juga berdoa. Berarti antum nggak tahu doa itu apa. Ya. Kalau pasti dikasih, ya bukan doa itu. Mungkin beli. Ya, ada orang dagang, kita bawa uang, minta ini, beli, ya pasti dikasih. Apa iya kita sedang membeli sesuatu kepada Allah? Tidak. Memohon, merengek. Ya otomatis bisa dikasih, bisa tidak. Sayang udah nggak ada budak. Sayang sekarang ini sudah nggak ada budak. Kalau ada, barangkali kita lebih paham. Kita ini siapa sih? Allah itu siapa sih? Ya, ketika kita punya tetangga budak, hamba saya maksudnya, atau punya saudara, punya kenalan budak. Ya. 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kan masih ada tuh. Apalagi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pun punya budak kan. Barangkali kita bisa lebih menghayati kita ini siapa, Allah itu siapa. Ya. Kita lebih rendah dari budak, Allah jauh lebih tinggi daripada tuan. Sedangkan antara budak dengan tuan ada posisi tawar nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Budak itu betul-betul manusia yang dikuasai oleh manusia. Barangkali Allah menciptakan, menghendaki adanya perbudakan agar kita semua sadar. Kita ini siapa sih? Ya. Kita ini jauh lebih rendah dari seorang hamba sahaya. Allah jauh lebih tinggi dari Tuhan. Sedangkan antara hamba sahaya dengan Tuhan nggak ada posisi tawar. Ya. Dirinya milik tuannya. Suruh ke sini, suruh ke sana, bahkan boleh dijual. Ya, boleh dijual. Dan sah, halal, Allah yang menghalalkan. Aisyah pernah membeli budak perempuan bernama Barirah. Jandanya Mugis dan Barirah dua-duanya budak suami istri. Ketika dibeli oleh Aisyah kemudian dimerdekakan, maka Barirah bebas, mau meneruskan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak Mugis atau pisah. Rupanya Barirah milih pisah.
Nah, budak ini sama sekali tidak punya posisi tawar. Ya, mau minta bisa dikasih, bisa tidak. Ya, pokoknya seperti gimana sih? Namanya orang dimiliki orang, boleh diperjualbelikan. Anda pasar budak, jual beli budak, dan betul-betul manusia. Ya. Nah, karena sekarang sudah tidak ada budak lagi, mungkin kita merasa seolah punya posisi tawar terhadap Allah. Ya Allah, aku kan sudah begini. Ya Allah, aku kan sudah taat. Ya Allah, aku kan sudah sholat. Aku sudah saum. Aku sudah jauh dari maksiat. Kenapa engkau belum berikan anak kepadaku? Kenapa belum juga engkau berikan pekerjaan kepadaku, pekerjaan kepadaku? Seolah punya posisi tawar. Jangan pernah. Jangan. Yang ada memohon merengek. Kalau toh antum menyebutkan amal-amal soleh besar antum di masa lalu, boleh tawasul, wasilah, ya. Seperti 3 orang yang terjebak di dalam gua, kan menyebut tuh, tapi tetap merengek memohon, ya. Bukan kemudian ditukar. Kan kalimat yang keluar dari 3 orang itu tidak, ya Allah, dulu aku begitu berbakti kepada kedua orang tuaku, sampai aku biarkan anak-anakku menangis, minta makanan yang ada di tanganku, aku nggak kasih. Karena aku sudah bertekad, berkomitmen untuk mendahulukan orang tua daripada siapapun, termasuk anak. Karena aku sudah berbuat seperti itu, ya Allah, sepantaslah engkau bukakan pintu gua ini dari batu besar ini. Kan nggak begitu kalimatnya, ya kan? Anda masih ingat kalimatnya apa? In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Jika itu semua aku lakukan dalam rangka mengharap ridhamu, ya Allah, mencari wajahmu, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Memohon, merengek, meminta, walaupun dengan menyebutkan amal soleh kita di masa lalu, ya, bukan pertukaran. Termasuk di akhirat nanti nggak ada. Nah, kalau di akhirat sadar semua. Nanti di akhirat sadar semua. Jangankan kita, para nabi, para rasul nggak berani ngapa-ngapain. Para nabi, para rasul nggak berani ngomong di hadapan Allah, memohon nggak berani. Maka mereka berbondong-bondong ke Nabi Adam. Mereka, ya Allah, ya Allah, segeralah keluarkan kami dari keadaan seperti ini, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa naungan, panas luar biasa, berkeringat sampai betis, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai paha, ada yang sampai pusar, ada yang sampai leher. Gak ada, memohon aja gak berani hari itu. Hari itu betul-betul manusia semuanya sadar betapa gak ada harganya di hadapan Allah. Minta aja gak berani. Maka karena mereka merasa tidak berani, maka mereka berbondong-bondong ke Nabi Adam. Pikir mereka, ya pantaslah, kan manusia pertama. Ternyata Nabi Adam juga tidak sanggup. Tidak sanggup. Padahal cuma minta doang. Bukan Nabi Adam, oh ya, nah, jalan ke sana, nanti dapat pakaian, dapat makanan. Enggak. Cuman mohon kepada Allah, enggak berani. Adam mengakui kesalahannya. Kata Adam, datanglah kepada Rasul pertama di muka bumi, Nuh alaihi salatu wassalam. Maka mereka berbondong ke Nabi Nuh, sama enggak sanggup, enggak bisa. Lalu ke Nabi Ibrahim, sama enggak bisa. Lalu ke Nabi Musa, sama enggak bisa. Nabi Isa, sama enggak bisa. Lalu terakhir kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sujud. Nabi sujud. Hanya Allah yang tahu berapa lama aku sujud, kata Nabi. Mungkin setengah jam, mungkin 2 jam, mungkin sehari, mungkin seminggu, hanya Allah yang tahu berapa lama Nabi sujud. Memohon. Cuman memohon saja, nggak ada yang berani kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekarang luar biasa. Seolah kita itu punya kedudukan di hadapan Allah. Bukan merengek, bukan berdoa, bukan meminta, seolah nagih. Seolah kita punya posisi tawar. Gara-garanya apa? Salah satunya barangkali tadi, kita belum pernah melihat seorang budak hamba sahaya. Kalau pernah, barangkali kita sadar siapa sih kita ini. Ya. Dengan demikian kita merendahkan diri, karena sama sekali nggak ada harganya di hadapan Allah, nggak ada harganya sama sekali. Ya. Cantik, tampan, kaya raya, raja, anak raja, soleh, baik, akhlaknya mengagumkan, tapi nggak ada harganya di hadapan Allah. Kalau Allah mau masukkan neraka, mudah sekali, sangat mudah sekali. Maka jangan sombong, sesoleh apapun kita, walaupun kita tidak pernah putus sholat malam, tidak pernah putus sholat berjamaah, tidak pernah tanpa lantunan ayat Al-Quran di setiap saatnya, lalu kita merasa punya harga di hadapan Allah, jangan pernah. Lihat para nabi, para rasul yang kesolehannya luar biasa, di hadapan Allah tetap merasa rendah. Makanya kalau Allah nggak ngasih, dia jangan ada sakit hati, tersinggung, nggak terima takdir, karena betul-betul kita ini nggak ada harganya. Terserah Allah mau dikasih atau tidak. Nah, ketika kita dikasih, subhanallah, yang ada bersyukur. Semakin bersyukur, semakin ditambah nikmat. Ya, kemudian ihsan. Salah satu perbuatan Allah adalah ihsan, memperbaiki, berbuat baik. Oleh karena itu, kalau mengikuti aturan Allah nggak mungkin berakibat keburukan, yang ada ihsan. Terjadi keburukan karena apa? Karena tidak taat kepada Allah. Ya, yang gampang sajalah, yang sederhana yang di depan mata kita. Kemacetan luar biasa di Jakarta. Gara-gara apa? Masih ingat? Gara-gara maksiat. Coba kalau kaum muslimin, ya kita bicara kaum muslimin ya, mayoritas Jakarta kan kaum muslimin. Coba kaum muslimin jangan maksiat. Apa? Takut terhadap riba. Insya Allah tidak akan terjadi kemacetan itu, atau berkurang banyak sekali. Karena begitu beraninya terhadap riba, punya duit 15 juta, 20 juta, bisa bawa pulang mobil baru. Kadang lebih kecil dari itu. Tapi ya itu tadi, riba. Ya gimana nggak macet? Ya. Udah begitu, kadang yang punya uang 100 juta, 200 juta, mau beli mobil baru, langsung cash, tidak nyicil. Dipermudah apa dipersulit? Dipersulit, dipermudah? Iya, dipersulit. Aneh kan? Aneh kan? Orang mau beli cash malah dipersulit. Ya, jawabannya apa? Insya Allah antum tahu. Ya, insya Allah antum tahu. Ya gara-gara maksiat semua itu. Gara-gara maksiat semua. Hari ini saudara kita, terutama yang miskin, yang bukan asli sini, itu kalau ada keluarganya meninggal, berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, belum lama saya dengar 11 juta untuk tanah kuburan. Karena ya memang tanah kan mahal. Tanah kan mahal. Ya. Nah, kuburan kan butuh tanah. Nah, ini berangkat dari gara-gara maksiat. Tidak kenal sunnah kan maksiat. Sunnahnya kuburan itu apa?
Sunnahnya kuburan itu satu mayat, satu kuburan, apa ditumpuk-tumpuk? Ditumpuk-tumpuk. Sunnahnya kuburan itu ditumpuk-tumpuk. Kalau satu mayat, satu liang, barangkali Masjid Nabawi habis, Masjidil Haram habis jadi kuburan. Kan beberapa juta mayat di masjid, di Baki, di Maklah. Kalau satu mayat, satu liang lahat, barangkali kota Madinah tinggal sempit jadi kuburan semua. Kenapa Baki, Maklah dari dulu segitu-segitu aja, sementara antum tahu kan? Kalau antum umroh, hampir setiap 5 waktu ada saja yang meninggal. Di mana dimakamkan? Ya di Baki. Sekali sholat mayat, satu mayat, enggak, kadang 2, kadang 3, kadang lebih, apalagi musim haji. Ya, mereka paham sunnah. Bukan satu kuburan, satu mayat, tapi ditumpuk-tumpuk. Satu liang barangkali bisa ratusan, mungkin ribuan. Ini luar biasa ya. Kalau kenal sunnah itu enak, lezat, nyaman, murah. Hari ini kaum muslimin nggak paham sunnah, mengira bahwa satu mayat adalah satu liang lahat, habis, mahal. Maka kita kembali ke sini ke ihsan. Perbaikan itu dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Salah satu taat itu berupa apa? Sunnah. Salah satu bentuk maksiat adalah bid'ah. Tidak sunnah berarti bid'ah. Ketika itu menyangkut ibadah mahdhah, ketika tidak sunnah ya bid'ah. Maka aneh kalau ada yang mengatakan jangan bilang bid'ah, bilang saja tidak ada sunnahnya, gitu. Ya memang nggak benar itu kunut subuh, tapi jangan bilang bid'ah. Ya aneh, kesalahan dalam ibadah apa namanya kalau bukan bid'ah? Iya, pokoknya beda dari Rasul dan para sahabat, dan itu wilayah ibadah mahdhah. Apa kalau bukan bid'ah? Kenapa mesti ditutup-tutupi? Tidak sunnah, tidak ada sunnahnya. Ya, mentang-mentang ada seorang tokoh, seorang alim yang berpendapat boleh, maka tidak boleh dibid'ahkan. Tentu tidak seperti itu. Ya. Wa adlan, adil. Tidak mungkin Allah tidak adil, dan sampai di sini tidak ada yang menyangkal. Yang ngaji, yang nggak ngaji, saya kira nggak ada yang berani mengatakan Tuhan tidak adil. Nggak ada, nggak ada. Ya, semua mengatakan Allah adil. Tapi adil itu punya versi masing-masing. Gitu. Adil versi kita dengan adil versi orang Eropa barangkali berbeda. Adil, sopan. Mungkin antum tahu ya, kalau misalnya kita orang Eropa ya atau Amerika ya, istri kita diajak dansa oleh atasan kita, itu sebuah kebanggaan, gitu. Kalau menolak, nggak adil, itu nggak sopan, ya. Kita pasti marah, ya kan? Yang nggak pernah ngaji, yang nggak kenal sunnah, bahkan yang kafir, orang kita, orang Indonesia, orang Timur, orang Asia Tenggara barangkali, ya, nggak mau, nggak rela istrinya diajak dansa oleh atasan. Dansa kan berpelukan begitu sambil menari gitu kan. Ya ternyata sama-sama manusia beda, ya kan, kesopanan itu. Apalagi antara kita dengan Allah, tentu kita punya versi, Allah punya versi. Versi kita menurut akal kita, otak kita, sama-sama anak. Yang laki-laki dapat warisan 100 juta, tentu yang perempuan juga harus 100 juta. Itu versi kita, akal kita, logika kita, kan sama-sama anak. Perbedaannya cuman jenis kelaminnya doang. Sama-sama anak, betul-betul kandung. Kenapa dibedakan antara yang laki dan perempuan? Itu otak kita, logika kita, nurani kita, keadilan kita.
Tapi Allah punya versi lain, bahwa warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Walirijali mithlu hadzil unthayain. Kata siapa? Kata Allah. Berani mengatakan Allah tidak adil karena berbeda dengan otak kita, nurani kita, akal kita? Silakan kalau berani. Ya. Bagi yang tidak berani, ya sudah, sami'na wa ata'na. Itu kan firman Allah, surat An-Nisa, kan? Maka dalam munajat Nabi, terutama saat beliau bersedih, beliau sering mengatakan adlun fi qada. Takdirmu terhadap diriku ya Allah pasti adil. Ya, pasti adil. Walaupun kita tahu Nabi lahir sudah enggak ngelihat ayahnya, baru 3 atau 4 tahun ibunya meninggal. Sementara teman-teman beliau lahir mendapatkan kasih sayang dari ayah ibunya, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam keadaan seperti itu Nabi mengatakan adlun fi qada. Seluruh takdirmu terhadap diriku ya Allah adil. Nggak mungkin nggak adil. Kenapa? Versi Allah, bukan versi kita. Ya. Oleh karena itu, ta'rif dari ulama ahlu sunnah adil itu apa? Wad'u syai' fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau komunis di negeri kita PKI, adil itu apa? Sama rasa, sama rata, sama bahagia. Kalau kaya semua, miskin semua. Jadi kekayaan itu ada di tangan negara. Jadi manusia itu, warga itu tidak boleh ada yang kaya, tidak boleh ada yang miskin, rata semua. Itu adil versi komunis PKI. Kaum muslimin tidak. Ya lihat para nabi, para rasul, ada yang miskin? Banyak. Ada yang kaya raya? Banyak. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, Nabi Yusuf, para sahabat, miskin semua? Tidak. Kaya semua? Tidak. Itu sunnatullah. Ketika antum meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Ketika antum meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti lawan kata adil apa? Lawan kata adil zalim. Zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah zalim. Maka kedzaliman terbesar apa? Kezaliman terbesar apa? Syirik. Syirik itu betul-betul meletakkan sesuatu jauh dari tempatnya. Bukan Tuhan tapi disembah. Luar biasa nih. Zalim sezalim-zalimnya. Bukan Allah tapi disembah. Bukan Allah tapi diyakini bisa mendatangkan rizki, bisa menolak bala, bisa menurunkan hujan. Ini zalim sezalim-zalimnya. Oleh karena itu, dolim-dolim yang lain Allah masih bisa ampuni. Kezaliman terbesar apa tadi? Syirik, Allah tidak akan ampuni selama-lamanya. Paling benci Allah dengan kezaliman terbesar, syirik. Wa thawaban wa iqaban, ada pahala, ada balasan dosa. Sebagian orang zindik mengatakan Tuhan itu tidak akan membalas. Tuhan maha baik, maha pengasih, maha pengampun, maka
tidak akan menyiksa. Ini anggapan keliru orang-orang sesat. Ya. Insya Allah kita selamat dari anggapan ini. Kita yakin selain Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan apa? Selain Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Dan Allah sudah bersumpah, bertekad, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Sedangkan surga tidak. Allah tidak mengatakan sungguh akan aku penuhi surga itu dengan jin dan manusia, enggak. Maka dengan demikian surga tidak penuh. Yang penuh neraka jahanam. Ya. Maka Allah selalu bertanya, halim talakti, wahai jahanam sudah penuh, wahai jahanam sudah penuh. Gitu. Tentu Allah sudah tahu, tapi Allah nanya karena Allah ingin jahanam itu penuh. Padahal sudah penuh, jahanam masih menggeram minta tambahan, hal mim mazid, hal mim mazid. Padahal sudah penuh. Jadi jahanam diciptakan oleh Allah mempunyai satu keinginan besar, nafsu besar. Apa? Menyiksa manusia. Senang sekali menyiksa manusia. Maka ketika dikasih 1000 kurang, dikasih 5.000, 100.000, 1 juta, masih kurang terus. Sampai ketika penuh masih kurang, terus menggerak. Maka sementara sudah habis, sudah tidak ada lagi manusia dan jin yang dimasukkan ke jahanam, sudah nggak ada lagi, sudah habis. Jahanam masih menggeram, hal mim mazid, minta tambahan. Maka Allah menginjakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam itu. Langsung jahanam mengatakan, cukup. Adapun surga tidak. Surga tidak penuh. Maka orang masuk surga desek-desekan apa nyaman? Nyaman sekali. Karena tidak penuh. Padahal aratnya, bukan tulnya ya, aratnya, lebarnya itu langit plus bumi. Itu aratnya. Arduhas samawati wal ardh. Gimana tulnya, gimana panjangnya? Sesuatu kita kan ada panjang, ada lebar gitu ya. Seperti masjid kita ini ada panjangnya, ada lebarnya. Biasanya panjang lebih besar daripada lebar. Lebarnya 100, panjangnya 300, kan misalnya begitu. Itu aratnya saja, lebarnya saja, itu langit plus bumi. Kayak apa? Udah begitu dikit. Kan nikmat sekali, lezat sekali, nyaman sekali, privasi sekali. Maka satu orang, satu istana, bahkan lebih, bukan satu istana megah, lalu banyak yang ada di situ. Nabi pernah bermimpi, dan mimpi seorang nabi pasti wahyu, pasti benar, nggak mungkin salah. Nggak mungkin Nabi mimpi seperti kita. Kalau kita kan sering mimpi acak-acakan, nggak karuan, ya kan? Mimpi seorang Nabi pasti benar, pasti wahyu, pasti hak. Dalam mimpinya, Nabi masuk ke dalam surga. Di dalam surga, beliau melihat istana megah. Di depan istana itu ada seorang bidadari sedang berwudu. Nabi bertanya kepada bidadari, ini istana siapa? Dijawab oleh bidadari, ini punyanya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Kata Nabi, tadinya aku mau masuk ke istana itu, tapi demi mendengar ini punya Umar, aku batalkan niatku.
karena aku tahu siapa Umar. Ketika mimpi ini diceritakan kepada para sahabat yang di situ ada Umar, Umar menangis. Ya. Hai, sebesar itu, semegah itu milik satu orang. Ya. Maka kenikmatan, kelezatan surga sulit untuk diceritakan, kecuali satu sabda Nabi, ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Jadi nggak mungkin ada orang menyaksikan pemandangan indah surga lalu mengatakan, oh ini mirip-mirip waktu saya di Tanah Abang misalnya. Nggak mungkin. Oh ini mirip-mirip waktu saya di New Zealand misalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ma'ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Kemudian wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Kemerduan, keindahan suara-suara di surga belum pernah kita dapati di dunia ini. Yang terakhir, ini yang paling dahsyat. Apa? Wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan di hati manusia siapapun. Jadi membayangkan saja belum pernah. Jadi berhayal saja nggak bisa. Sementara di dunia ini, ya namanya berhayal. Masa nggak bisa berhayal? Untuk dunia bisa berhayal, untuk surga tidak bisa. Ketika antum berhayal melamunkan keadaan surga begini masih kalah, masih belum sampai. Ya bagaimana keadaan seperti ini, kenikmatan seperti ini kita lupakan hanya karena kita sebagai pegawai negeri, pedagang, maka harus nipu-nipu biar laris. Kalau perlu pakai sumpah palsu biar orang mau beli. Ya. Jualan sayuran pakai bohong. Proyek-proyek bahkan yang miliaran nanti akan ditertawakan. Ya. Sebagaimana hari ini antum sering mentertawakan diri antum sendiri, ya kan? Waktu antum ingat waktu TK dulu berebut mainan sama teman antum sampai nangis-nangis, sampai guling-guling, cuman rebutan gundu kelereng. Ketika kita ingat, kita tertawa. Betapa bodohnya kita. Waktu kita masih TK, masih umur 3 tahun, 4 tahun. Ya. Begitulah nanti. Kita akan lebih tertawa lagi saat kita mengenang dulu aku sampai marah, sampai mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan mukul hanya karena rebutan proyek 2 triliun, 10 triliun, ketawa. Kalau sekarang nggak ada ketawa-ketawanya. Ya, luar biasa ini miliaran, triliunan. Nanti kita akan mentertawakan diri kita. Saat teringat waktu di dunia, berani bohong, berarti sumpah palsu, berani mukul, berani nendang, berarti fitnah. Ketika rebutan proyek sekian miliar, sekian triliun. Ya. Sebagaimana kita tertawa mengenang kebodohan masa kecil kita. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan, silakan.